Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil majid al-mustahiqqi li jami'il mahamid. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الحامد اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الزاهد وعلى آله وأصحابه وذرياته وأتباعه ذوي المعارف والمحامد أما بعد معاشر الأساتذة والعلماء والإخوان jamaah secangkir hikmah rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita haturkan setinggi-tingginya kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu melimpahkan rahmah hidayah serta taufiknya kepada kita semua. Di antaranya kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat wal afiat, bertemu kembali di tempat yang baik, tempat yang mulia, majelis ilmu, majelis zikrullah, majelis tilawatul Quran, yang mana majelis inilah yang akan menjadi saksi kita di akhirat bahwa kita termasuk insyaallah hamba-hamba Allah pemakmur bumi Allah dengan tauhid dan ibadah. Allahumma amin. Jadi bumi akan jadi saksi, langit jadi saksi untuk kegiatan kita yang baik maupun yang buruk. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjadikan kita semakin cinta ibadah, cinta dan istiqamah dalam silaturahim, dalam talabul ilmi, dalam dakwah, dan dalam cinta kasih sayang kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat, salam dan keberkahan marilah kita doakan semoga selalu tercurah limpah atas kekasih kita yang utama, di mana barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah maka seyogianya menjadikan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai cintanya yang paling tinggi setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tingkat keimanan seseorang adalah sekadar berapa cinta dia kepada Allah dan utusannya. Juga semoga tercurah limpah atas keluarga beliau yang suci, para sahabat beliau yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, serta para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sehat semua bapak-bapak? Baik, sambil nyantai, sambil kita fokus, kita menikmati siraman ruhani. Artinya kita pelihara hati kita dan ruh kita dengan ilmu, dengan akidah, agar menjadi pribadi yang sehat lahir dan batin. Kopinya seger, Pak? Nah, berarti sehat lahirnya. Maka batinnya senang ngaji, Pak? Senang ngaji? Senang. Maka senang ngaji ciri-ciri mau jadi kekasih Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan malam ini kita akan menyampaikan Asmaul Husna sebagiannya, yaitu asma atau nama Allah yang ke-66, betul? Yaitu Al-Majid. Apa? Al-Majid. Dulu pernah Al-Majid, sekarang Al-Majid yang panjang mimnya. Dulu Al-Majid, sekarang Al-Majid. Keduanya menunjukkan satu zat,
huwa juga, punya Allah juga itu nama. Namun sedikit perbedaan di mana Al-Majid ini mutlak Allah Subhanahu wa taala Maha Mulia. Kalau Al-Majid maka Maha mulianya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kasratul fi'li, menunjukkan mubalaghah yang sangat, artinya bersangat di dalam kemuliaannya, memberikan anugerah dan sebagainya. Ini perbedaannya. Ini artinya Allah menguasai yang umum, yang khusus, yang besar, yang kecil. Semua Allah Subhanahu wa taala ada Maha Kuasa dan memiliki itu semua. Baik, langsung saja kita fahami Al-Majid. Maknanya kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia yaitu yang Maha Mulia. Dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi Maha Mulia, makna yang sangat pendek sekali. Tapi kita sudah bisa meraba di dalam hati kita makna mulia. Tentunya kalau kita menganggap ada orang mulia di antara kita, pasti punya keistimewaan, ya, ada keistimewaannya. Maka bagi Allah Subhanahu wa taala bukan hanya memiliki satu keistimewaan, tetapi sempurna di dalam segala sifatnya. Maka Al-Majid pengertiannya adalah huwa alladhi idza qadara afa wa idza wa'ada wafa wa idza rufi'at hajatun ila ghairihi la yarda wa idza jufiya ataba wa la yudhi'u man ladha bihi waltaja wa huwa alladhi la yu'ti la li'iwadin wa la li gharadin fid dunya wal ukhra wa huwa al-mawsufu bi awsafil jalal Jalla wa'ala. Paham Pak? Kira-kira Pak? Paham Pak? Pahamnya semua ya? Alhamdulillah paham. Kalau itu bahasa Arab. Iya. Baik. Al-Majid. Al-Majid yang sedemikian mudahnya kita hafalkan maknanya yang Maha Mulia. Maka untuk makna Al-Majid ini ada mengumpulkan 7 makna. Jadi pelajarannya agak lama Pak. Nanti kira-kira beduk subuh insya Allah udah selesai. Alhamdulillah. Syarat Al-Majid makna yang pertama adalah, jadi dia mengumpulkan makna yang banyak, bukan cuma satu ya. Huwallazi idza qadara afa. Allah Subhanahu wa taala itu zat yang kita sembah, membuat peraturan dan kita sering melanggar Pak. Betul? Sering kita melanggar syariatnya, entah disengaja entah tidak, baik yang zahir maksud kita ataupun yang batin di hati kita. Kadang kita ada sombong-sombong ada di hati, ada riya, ada hasud, ya, ada ujub, merasa paling benar dan sebagainya, itu ada. Atau yang zahir maksiat kita, mata kurang terjaga, mulut nggak ada remnya, nyakitin orang mungkin ya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala kalau mau menghukum kita sedemikian cepatnya, Allah bisa. Tetapi Allah punya sifat, punya asma Al-Majid yang maknanya yang pertama idza qadara afa, yaitu ketika hambanya berbuat maksiat dan Allah mampu menghukumnya, pasti afa, Allah maafkan. Ya, Allah maafkan. Yang kadang kita sendiri nggak ngerasa dosa Pak, atau lupa saking banyaknya dosa. Kita belum mohon ampun yang ini, udah kerjain lagi yang ini, yang untuk kerjain lagi, yang no belum ditobatin sama kita. Tapi Allah sudah memaafkan. Ya Allah yang lebih tahu. Ya, kita jangan GR. Ya, kita udah bikin dosa, kayaknya udah dimaafin deh sama Al-Majid.
Jangan, ya. Karena kita nggak tahu dosa mana yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadang dosa itu bisa diampuni oleh Allah karena kita melakukan kebaikan, Pak. Meskipun kita nggak istighfar. Kadang dosa itu diampuni karena kita ngalami di tempat yang mulia. Seperti kita iktikaf di masjid, ikut ngaji, maka sebagian dosa akan diampuni oleh Allah meskipun kita belum sempat istighfar. Kadang karena kita masuk bulan Ramadan di mana dosa-dosa banyak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun kita belum sempat atau belum istighfar. Maka kita perlu koreksi diri berapa banyak dosa yang kita lakukan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala jangan terlalu pede kalau kita semua dosa kita diampuni oleh Allah. Barangkali ada yang belum diampuni oleh Allah atau mungkin semuanya belum diampuni Allah karena kita belum taubat dengan baik. Itu ya. Idza qadara afa, mampu menghukum kita tapi Allah menahan, diampunilah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, makna al-majid yang kedua, wa idza wa'ada wafa. Ketika berjanji ditepati. Jadi Allah Subhanahu wa taala kalau berjanji, ini tahunya gimana ya janji Allah ya? Itu banyak tuh di Al-Qur'an janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Ancaman Allah juga ada banyak di Al-Qur'an. Ketika Allah berjanji, Al-Majid berjanji, maka akan dikabulkan, akan disampaikan, ditunaikan janji itu. Jadi kalau orang yang mulia, kalau janji pasti berusaha menepati janjinya. Ini kalau manusia Al-Majid ya. Contoh janji Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian semua kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, astajib lakum. Niscaya aku kabulkan untuk kalian. Janji bukan? Janji. Ini udah mulai ada yang getar hatinya. Saya udah doa kok nggak dikasih? Kasih. Kan gitu ya? Ya. Allah Al-Majid udah janji, ya Allah saya doa kok belum sempat dikabul-kabulin, kapan ya? Jangan berhenti berdoa. Karena di akhirat nanti itu ada golongan yang nyesel, Pak. Masuk surga tapi nyesel. Nyeselnya apa? Jarang doa. Jadi rasa malu berdoa buang. Karena doa kan macam-macam ya. Kalau saking kayanya Bapak, gak usah minta harta lagi, Pak, gak apa-apa. Saking kayanya Bapak. Tapi apakah kita bisa menghindari dari dosa? Nggak bisa. Kita mohon, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Jangan malu. Ya Allah, aku mohon hajat kepadamu. Beri aku rezeki yang banyak, yang halal dan barokah untuk membantu saudara-saudara kita sesama muslim, untuk bantu saudara kita yang ada di Palestina umpamanya. Bagus gak? Bagus. Nah, itu berdoa. Nanti nyesel kalau kita nggak banyak doa, Pak. Karena apa? Karena setiap doa pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang doa itu tokcer langsung. Ya Allah, umpamanya sandal saya hilang, ya Allah, mohon dibalikin. Dilihat di depan, sandal saya baru hilang. Sholat sunnah, ya Allah, tolong balikin sandal saya. Begitu keluar, begitu. Bisa gak? Bisa. Disadarkan oleh Allah nih orang yang makai ngomong. Ya, bisa ya? Bisa. Kalau tidak langsung dikabulkan, kadang ditunda, Pak. Kadang ditunda. Karena memang belum saatnya kita bisa menerima itu. Ya, kita minta dikasih kekayaan apalah, tidak langsung dikabulkan oleh Allah saat itu, tapi ditunda. Belum ada garasinya, belum buka rekening, bisa ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih belum bisa syukur, kita masih bakhil.
ditunggu akhlak kita yang baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau doa belum dikabulkan, perbaiki diri kita. Ya. Itu yang kedua, kalau doa belum dikabulkan. Yang ketiga, bisa jadi berdoa tetapi kita minta itu dikasihnya yang lebih baik lagi. Ya. Kita keluar rumah, tahu-tahu motor start kita yang nggak ada starternya hilang. Kita sedih nggak Pak? Motor atu-atunya Pak, buat kerja di kawasan, mati lampu pula itu motor, butuh banget kita, hilang. Ya, berarti di pencurinya kelas rendah, pengennya yang kayak gitu. Doa, ya Allah, tolong berikan aku motor seperti itu lagi. Ternyata Allah nggak mau, enggak. Kamu tak kasih hadiah bonus 50 juta, beli yang cakapan. Belum sempet kita pengen beli motor itu, datang hadiah. Bisa nggak? Sangat bisa sekali. Itu. Dan saya mengalami waktu itu. Alhamdulillah. Bukan karena saya doanya dokter, bukan. Tapi karena Allah tahu kebutuhan saya. Masya Allah, masa gajah mau naik motor yang kecil, kasihan. Kadang-kadang kita doa belum juga, kata Ustaz diganti yang cakapan, kok enggak juga ya? Tetap berdoa. Di akhirat nanti, ya, belum sampai akhirat bisa jadi dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Takdir buruk kita karena kita rajin berdoa, ya, setelah barang punya kita hilang, maka mungkin kita diselamatkan dari bencana. Umpama kalau bapak-bapak pakai motor itu di tempat tertentu udah siap terjadi kecelakaan umpamanya, detik itu begitu motornya hilang, jelek lagi, kita selamat, alhamdulillah. Ya, jadi semuanya itu dalam rahasia Allah, tapi pasti dikabulkan oleh Allah. Di akhirat nanti pun sama. Di dunia nggak ada gantinya, di akhirat nanti ada tabungan. Karena bapak dulu di dunia tidak diberi apa yang minta, ya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan dengan diganti di akhirat nanti. Ini istana nggak begitu gede lah, kira-kira ya sedunia lah istananya. Mau nggak? Ya mau lah. Kok dapat segede ini? Kata Allah, itu waktu itu doamu jadi ini. Paham Pak? Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau doa selalu cepat dikabulkan, hati-hati Pak ya. Barangkali kita di surga nggak dapat lagi. Ya sederhana aja ya doanya, yang penting kira-kira ya standar lah ya. Standar, jangan doa ya Allah berilah aku pesawat, kayaknya landingnya di mana ntar. Ya, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Itulah al-majid. Yang ketiga, wa idza rafi'at hajatun ila ghairihi la yarallah. Yang ketiga, al-majid makna yang ketiga adalah ketika diangkat, disampaikan hajat kebutuhan kepada selain dia, selain Allah al-majid, la yarallah, Allah gak senang. Gak senang artinya gak mau di nomor selain satukan. Contoh, kita punya kebutuhan, udah mau hajatan, belum punya modal, mau nikah, belum punya mas kawin, bingung. Jangan ada yang tersinggung ya. Mohon sama Allah, ya Allah beri saya bekal untuk ini dan ini. Kepada Allah dulu Subhanahu wa ta'ala, baru kepada makhluk cari sababiyah, gitu ya. Jadi diutamakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah paham ya? Bukannya nggak boleh ngomong curhat sama teman, bukan nggak boleh, tapi nomor satu Allah dulu, karena Allah adalah zat yang nomor satu untuk kita. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Mau diterusin nggak kira-kira nih? Ya, masih ada 4 nih. Wa idza jufi'a ataba.
Dan yang keempat, makna al-majid adalah ketika dijauhi, ya, tatajafa junubuhum, menjauh lambungnya, tak banyak tidur itu ya. Wa idza jufiya, dan ketika dijauhi, ataba, maka dia marah, jengkel Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa Pak? Kita menjauhi Allah. Kita jarang zikir, jarang ingat Allah. Ya, yang diingat dunia mulu. Ya, baik senang atau susah. Harusnya dekati Allah Subhanahu wa taala dengan sholat, dengan zikir, dengan bersolawat kepada Nabi, dengan bersedekah dan sebagainya. Itu namanya mendekati Allah. Maka kita diajarkan, kita niat taqarrub kepada Allah dengan zikrullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Salawat juga sama. Saya niat bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan bersolawat kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sedekah, karena sedekah akan mengurangi bakhil. Ketika orang sudah sadar ini kepunyaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka bakhil akan hilang, dekat dengan Allah akhirnya. Paham Pak? Tuh, jangan jauhi Allah, perbanyak zikrullah, perbanyak ibadah pada Allah, karena Allah marah kalau dijauhi. Yang kelima, wala yudhi'u man ladha bihi wal taja. Yang kelima adalah makna al-majid, Allah tidak akan menyanyiakan orang yang mohon pertolongan dan bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan menyanyiakan orang yang bermunajat, orang yang butuh kepada Allah, yang mengadu kepada Allah, tidak akan disia-siakan. Kalau kita kepada teman gimana? Kadang kita belum ngomong Pak, teman kita udah tahu duluan. Kalau masalah duit sama kita, jangan pinjam dulu, tahu dulu tuh. Teman itu loh. Masya Allah ya. Ya Allah Subhanahu wa taala beda banget ya. Pasti akan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak, berarti keyakinan kita kepada Allah masih kurang sempurna, bahwa Allah Al-Majid, zat yang maha mulia. Yang keenam, wa huwa alladzi yu'ti la li'iwadin wa la lighardin fid dunya wal ukhra. Allah memberi bapak-bapak rezeki, memberi harta, memberi keluarga, ya, dilahirkan di bumi Indonesia yang aman, yang nggak takut nanti dibom. Israel ya, jauh kan? Aman nggak? Aman. Ngopi sekali dua kali, panitia nggak bakalan marah. Nyaman, ya. Nah, semua itu diberikan oleh Allah, bukan karena Allah pengen imbalan Pak. Kamu tak kasih rezeki, nanti kamu nyembah aku ya. Enggak seperti itu Pak. Kalau kita gimana Pak? Kalau ada perlu, kita kasih hadiah, bawa oleh-oleh, buah tangan ke teman. Wah banyak banget, bawa apa nih Bang? Enggak, ini aja sedikit-sedikit. Dikasih. Akhirnya apa? Udah depan, ada nggak kira-kira? Nggak, udah ngomong. Ada sebab, ada alasan. Kalau Allah enggak, Allah ngasih aja. Bukan karena butuh, bukan karena pengen balasan dari kita, baik di dunia maupun di akhirat. Karena apa? Karena semua amal ibadah itu kembali kepada siapa? Pada pelakunya. Rumusnya apa? Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Yang berbuat baik manfaatnya kembali kepada dia, yang berbuat buruk juga kembali kepada pelakunya. Yang terakhir, wa huwal mausufu bi awsafil jalal. Allah Subhanahu wa taala Al-Majid, maknanya yang ketujuh adalah dialah Allah yang bersifat dengan segala sifat keagungan, sifat yang superior, sifat yang sangat mulia. Tidak ada kehinaan sama sekali, tidak ada kerendahan sama sekali bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya Al-Majid. Jadi silakan bapak-bapak berdoa, ya Allah, ya Majid, wahai zat yang kalau saya minta pasti akan dikasih. Wahai Allah Al-Majid, yang ketika saya berdosa, mohon ampun kepadamu, ampuni aku, dan sebagainya. Kita doa pada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah dengan kita mengerti, faham makna dari asma ini,
insya Allah kita lebih dekat kepada Allah dan hajat dikabulkan oleh Allah. Allahumma amin. Karena janji Allah, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Janji bukan? Janji. Allah udah janji. Allah yang punya asmaul husna fad'uhu biha. Silakan pakai asmaul husna. Mau satu saja boleh, mau dua boleh, sekali baca semua boleh. Ya. Kayak tadi kan kita baca semua ya. Nah, ini tentang Al-Majid. Insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita akan sampaikan bagaimana sikap kita dengan keimanan kita kepada Allah yang punya nama Al-Majid. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita, Allah tetapkan niat kita baik ngaji untuk ke depan agar hati kita hidup ya dengan niat yang baik. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa Al-Faqir sampaikan. Segala kekurangan dan kesalahan dari saya sendiri yang banyak salah dan dosanya, yang kurang sempurna ya, yang kurang ilmu, segala kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Hadani Allahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.